saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kami percaya tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami, kami membuka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini bertemakan Kristus, pusat keselamatan manusia. Diambil dari Kisah 15 ayat 11, Kisah 4 ayat 12, Kisah 16 ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Kisah 15 ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia zaman purbakala, manusia selalu berusaha mencari Tuhan. Karena dalam diri manusia ada satu tempat yang kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ingat, karena manusia hidup dari nafas Allah. Kejadian 2 ayat 7. Dengan usaha sendiri, pikiran sendiri, dan cara sendiri, manusia terus-menerus mencoba untuk menemukan Allah. Di masa purbakala, mereka mendirikan menara Babel dengan maksud untuk menemukan Allah. Mereka membuat patung-patung dewa, baik dari kayu, batu, dan lain-lain untuk mereka sembah sebagai dewa yang mereka harapkan bisa menolong mereka.
Ada yang menjadikan pohon besar, gunung besar, atau batu besar untuk mereka sembah sebagai dewa. Ada yang menyembah matahari, bulan, atau bintang sebagai dewa yang diharapkan bisa menolong mereka. Namun sayangnya, usaha-usaha tersebut tidak bisa membawa mereka kepada Tuhan, apalagi menolong menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, dan bagaimana Tuhan bisa disamakan dengan karya ciptaannya sendiri. Memang manusia tidak bisa mencapai Allah karena manusia sudah berdosa, sedangkan Allah Maha Suci. Harus Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah mengirim para nabi dan hukum Taurat untuk memimpin umatnya dalam menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Namun tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20 mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh hukum Tauratlah manusia jadi mengenal dosa, dan dengan demikian semakin membutuhkan penyelamat. Nah, setelah berbagai cara, manusia tetap tidak berbalik kepada Allah. Manusia tetap tidak memuliakan Allah. Mereka semakin menjauh dari Allah. Sebab itu Allah menggunakan cara yang terakhir, yakni mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Sang Firman itu sendiri, Yesus Kristus, yang lahir melalui seorang perawan, yakni melalui seorang manusia, agar ia menjadi manusia 100%, agar ia bisa hidup di tengah-tengah manusia, dan agar ia bisa mengalami penderitaan manusia dan bisa mati. Allah harus turun menjelma sebagai manusia untuk membawa kerajaan surga ke bumi dan memperkenalkan Bapa kepada manusia. Tanpa Yesus, tidak mungkin seorang pun sampai kepada Bapa. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini bermakna, yang pertama, Kristus adalah jalan. Jika sebelumnya orang mencari jalan untuk bisa menjumpai Allah, dan semakin mereka mencari, semakin mereka tersesat, karena jalan menuju Bapa hanya satu, yakni Yesus Kristus. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12 mengatakannya. Yang kedua, saudara, Kristus adalah kebenaran. Di dalam dunia tidak ada kebenaran. Kebenaran duniawi adalah bersifat relatif. Maksudnya, apa yang dianggap benar oleh kelompok tertentu, tetapi tidak oleh kelompok lainnya. Masing-masing orang atau kelompok mendefinisikan kebenaran menurut konsep pemikirannya sendiri. Kebenaran yang absolut hanya ada pada Kristus. Kebenaran yang bersumber kepada Allah Bapa. Kebenaran yang bisa berlaku bagi semua orang, semua suku bangsa dan kaum. Yang ketiga, saudara, Kristus adalah kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka orang mengalami kematian karena upah dosa adalah maut. Sebab itu manusia mencari berbagai cara agar bisa tetap hidup. Kalau bisa hidup 1000 tahun seperti puisinya Hairil Anwar. Tetapi Tuhan memberikan solusi bahwa manusia bisa tidak mengalami kematian kekal atau kematian kedua, yaitu dengan percaya kepada Kristus, sebab Dia adalah hidup itu sendiri. Kematian tubuh
bukanlah yang terakhir yang manusia akan hadapi. Kematian tubuh hanyalah fase istirahat bagi umat Tuhan. Karena setelahnya orang percaya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan masuk kepada kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 52 mengatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jika kita tahu bahwa hanya melalui Yesus kita beroleh selamat, dan hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada Allah Bapa, mengapa saudara harus mencari cara lain untuk selamat? Percayalah kepada Kristus dan engkau serta seisi rumahmu akan selamat. Kisah 16 ayat 31. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami memiliki Yesus Kristus yang telah menjadi manusia untuk bisa sama menjadi manusia, untuk bisa tinggal di tengah manusia, untuk bisa memperkenalkan Allah Bapa kepada manusia, dan untuk bisa mati menanggung dosa-dosa manusia. Dan Tuhan, biarlah hidup kami ini, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Engkaulah yang memiliki hidup ini. Dan kami berdoa bagi setiap pribadi yang saat ini masih mengalami keraguan dalam hidupnya, masih mencari jalan keselamatan, masih mencari kehidupan itu. Tuhan, Engkau kiranya yang memperkenalkan dirimu bagi mereka secara pribadi, dan mereka boleh mengenal Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sebab tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.